Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 7 bersama rekan-rekan sekalian eh, yang bernama Julius Pratama Citra, Ricky Agus Kurniawan, saya sendiri, dan Romi Andika Putra. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang white water system. Pada penjelasan white water system, kami dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tentang pengertian white water system, yang kedua tujuan white water system, dan yang ketiga sistem aliran white water system, short circulation dan long circulation. Yang keempat, nilai pH dari white water and pengontrolan pH white water. Yang kelima, alat pada white water system. Yang pertama, pengertian white water system. Pengertian white water system adalah air proses yang lolos dan wire pada paper machine yang mengandung fiber, fines, dan chemical additive. White water system adalah bagian sistem yang mengolah white water untuk dapat digunakan kembali. White water adalah air proses yang mengandung sedikit serat kayu yang tersisa setelah sebagian besar serat telah dipisahkan atau disebut juga dryness dari stok pulp. Sumber tunggal terbesar untuk white water adalah mesin pembuatan kertas. Sebanyak 25-30% dari stok pulp asli diperoleh kembali sebagai white water, tergantung di mana white water dikumpulkan dan konsentrasinya dari serat kertas. White water dianggap berlimpah atau tidak berlemak. White water yang berlimpah terakumulasi dalam tray drainage suction box dan lubang Koch roll, mengandung persentase serat kelas kertas tertinggi. White water yang ingin digunakan kembali sebagai make-up water untuk pengocok dan pengenceran stok bobor kertas sebelum memasuki head box. White water terkumpul pada perangkat yang disebut cheval yang dapat menghilangkan serat dan filler. Recycle white water ini digunakan untuk aplikasi seperti semprotan wipe part, semprotan valve, dan seal water untuk pompa vakum. Recycle white water selalu dicampur dengan fresh water karena penggunaan kembali white water yang tidak diencerkan dapat menyebabkan masalah, termasuk penumpukan padatan tersuspensi, penyumbatan pada valve, akumulasi padatan terlarut, lendir, busa dan kerak, dan peningkatan retensi energi panas atau suhu. Pengolahan air sisa produksi ini merupakan upaya penghematan dalam penggunaan air. Selain itu, hal ini juga mengurangi terbentuknya limbah cair. Dari sisi lain, serat yang diperoleh dari recycle bisa digunakan pada proses produksi kembali. pH recycle white water ini harus dikontrol ke nilai spesifik untuk masing-masing dari banyak kegunaannya. Misalnya white water yang digunakan untuk bather dan heatbox memiliki rasio filler dan serat yang tinggi. Konsekuensinya pH harus disesuaikan untuk mengendapkan filler dan bahan serat tersuspensi lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan white water system yang akan dijelaskan oleh saudara Romi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari WWS atau
white water system. Apa sih tujuan dari WWS ini? Yang pertama tuh menghemat penggunaan air. Yang kedua, mengambil kembali fiber, fines, dan chemical additive untuk keperluan proses. Yang ketiga, mengurangi beban effluent. Berikut adalah gambar grafik dari evacuation system. Selanjutnya yaitu wear retention. Apa sih wear retention ini? Jumlah material padat di dalam stok yang keluar dari headbox dan meninggalkan wear section. Faktor yang mempengaruhi jumlah material halus, bahan kimia yang digunakan, kondisi fisik mesin. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem aliran WWS, yaitu ada short circulation dan ada long circulation. Berikut diagram atau bagian alir dari WWS. Yang pertama itu pump masuk ke stock preparation, terus ditambahkan additif, mix di HB, terus ada lanjut ke forming. Di forming ada wear plate, terus ada fresh water. Wear plate ini nanti ada short circulation yang kembali lagi ke mix dan ke HB. Kalau long circulation dari forming nanti ada wet water tank, nanti ada dilanjutkan ke stock preparation melalui fiber recovery dan tambah dengan ke wet water tower yang nantinya ada dilution at wet breaks. Short circulation, aliran wet water dari wet pit dipompakan kembali ke box, terus mempengaruhi kinerja penyaringan dan kualitas kertas pada paper mesin, jumlah fans dan fiber, dewatering, profil kertas. Tujuan short circulation loop adalah untuk mengencerkan stok ke konsistensi headbox yang diinginkan untuk mencegah busa atau foam dan udara masuk melalui sistem stok tipis. Long circulation merupakan overflow atau kelebihan wet water pada wear pit, ditampung di wet water tank, kemudian dipompakan ke disk shaft. Hal selanjutnya sebagian dikembalikan ke stock preparation dan sebagian dibuang ke effluent. Wet water dalam long circulation loop biasanya diklarifikasikan dengan unit shaft all disk, shaft all drum, atau unit rotasi udara terlarut atau disingkat dengan DAR, untuk memisahkan serat dan serat halus dari air. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Julius Pratama Citra. Saya akan membahas materi yang keempat, yaitu nilai pH dari white water dan pengontrolan pH white water. Nilai pH dari white water. Ada banyak cara untuk mengontrol penjernihan white water, tetapi satu metode yang biasa digunakan adalah pengontrolan pH untuk meningkatkan flockulasi. Metode ini mengoptimalkan penghilangan filler dan serpihan serat dari air. pH limbah semua effluent juga harus dikontrol untuk mengurangi korosi. Jika digunakan sebagai still water untuk pompa vakum, umumnya pH dari white water adalah 7-8. Jika nilai pH rendah, efek flockulasi padatan white water akan buruk dan effluent akan relatif keruh. Selain itu, ketika nilai pH kurang dari 5, kecepatan kenaikan gelembung akan cepat dan tinggal dalam white water untuk waktu yang singkat, mempengaruhi efek apung udara. Secara umum diperkirakan bahwa ketika memproses white water dengan metode air float, nilai pH harus lebih besar dari 7. Banyak pula pH yang umumnya dikendalikan pada 6,6 sampai 7,2. Beberapa pabrik yang memiliki kondisi white water terbatas perlu menambahkan NaOH.
untuk menyesuaikan nilai pH atau tingkat keasaman untuk menjadi yang terbaik. Tetapi nilai tingkat keasaman atau pH yang terlalu tinggi juga akan mempengaruhi efek apung udara. Namun tidak ada regulasi yang khusus yang mengatur rank pH. Hal ini karena kisaran nilai pH yang diekspektasikan setiap pelaku industri sangat tergantung pada jenis dan kualitas produk yang dibuat, komposisi air, dan kondisi operasi. Seperti kebanyakan bisnis pada sektor industri, kunci keberhasilan pabrik pulp dan kertas adalah mengurangi biaya tanpa mengurangi produksi dan kualitas. Oleh karena itu, merecycle whitewater adalah salah satu cara yang terbaik. Sekitar 30% stok pulp berakhir dengan whitewater, sehingga recovery whitewater diperlukan untuk penggunaan kembali di area pabrik yang lain, dan pengontrolan pH adalah metode yang paling efisien untuk mengolah whitewater. Selanjutnya, saya akan membahas pengontrolan pH whitewater. Pengontrolan pH pada whitewater ini dapat dilakukan secara potensiometri atau pengukuran potensial elektroda. Metode ini menggunakan sistem sensor pH atau termasuk pengukur pH atau pH meter, elektroda sensor pH, dan elektroda referensi pH untuk melakukan pengukuran elektrokimia guna menentukan secara tepat di mana cairan yang diuji berada pada skala pH. Pengukuran menggunakan meter portable atau portable meter. Lab atau proses atau online tersedia untuk metode ini. Di sini dapat kita lihat gambar controller dan pH sensor online. Hal umum bagi setiap industri untuk mengukur sampel pH dengan mengambil sampel dari proses lalu diukur langsung di lapangan dengan menggunakan pH meter portable, atau bisa mengukur pH dengan cara terus-menerus menggunakan sensor pH online, ataupun dibawa kembali ke lab menggunakan pH meter lab. Analis kebanyakan perusahaan mengukur pH secara kontinu atau secara online, ataupun mengukur sampel secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat pH meter portable, dan sebagai konfirmasi pengujian sampel juga dilakukan di lab. Namun, perubahan suhu dan waktu tunda pada pembacaan pH di lab seringkali tidak diperhatikan. Padahal, pada proses pengontrolan pH, penting sekali untuk mengenali dampak perubahan suhu pada pembacaan pH. Untuk membuat pengukuran pH yang akurat, suhu dalam proses wet paper harus diketahui sehingga tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam pembacaan pH di kedua pengukuran, karena keduanya sama penting. Pengukuran pH secara online atau pengukuran langsung di lapangan penting untuk keakuratan pH dan suhu, sedangkan pengukuran pH di lab digunakan untuk kontrol terhadap pengukuran di lapangan atau secara online. Dan di sini dapat kita lihat gambar contoh pH meter dan elektroda pH lab. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima, yaitu alat pada whitewater system. Dapat kita lihat dari gambar whitewater system terdapat disk filter. Disk filter ini hanya untuk long circulation. Nah, seperti ini gambar disk filter. Dan kali ini kita akan membahas save all process. Save all target. Save all target berfungsi untuk mengambil kembali fiber, finesse, dan filler, serta membersihkan air yang terdapat pada whitewater system. Ini hanya untuk long circulation. Serta fungsi yang lain dari save all target yaitu untuk mengurangi kebutuhan fresh water dan volume effluent. Effluent ini termasuk buangannya, sehingga sesuai dengan bahan baku yang ditetapkan. Alat yang digunakan adalah disk filter. Dapat kita lihat gambar disk filter pada penyaringan yang pertama, yaitu cloudy filtrate. Cloudy filtrate itu masih terlihat keruh karena memiliki fiber, finesse, dan bahan kimia yang digunakan. Serta clear filtrate. Clear filtrate adalah penyaringan yang lebih bersih dari cloudy filtrate karena merupakan penyaringan yang kedua. Selanjutnya adalah super clear filtrate. Super clear filtrate adalah penyaringan yang paling bersih.
karena disaring untuk yang ketiga kalinya. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik filtrat. Dapat kita lihat di sini, konsistensi wet water adalah 2500 sampai 3500 ppm. Selanjutnya disaring. Untuk cloudy filtrat itu penyaringan pertama, itu masih konsistensinya masih banyak, yaitu 200 sampai 400 ppm. Selanjutnya adalah clear filtrat. Di clear filtrat konsistensinya 30 sampai 50 ppm. Selanjutnya adalah penyaringan yang ketiga, super clear filtrat. Di sini adalah penyaringan yang paling bersih. Dan penyaringan yang terakhir konsistensinya 5 sampai 10 ppm. Dapat kita lihat pada ukuran partikel white water, yaitu kurang dari 1, cloudy filtrat 1, clear filtrat 5, super clear filtrat sudah 10. Disk filter. Alat yang dapat digunakan untuk menangkap serat adalah disk filter. Disk filter mempunyai efisiensi penangkapan serat yang bervariasi, tergantung pada kecepatan putaran dan jumlah serat yang digunakan sebagai pemancing yang disebut sweetener. Dalam penelitian ini, kedua faktor di atas dijadikan sebagai variabel penelitian. Penelitian dilakukan selama 5 bulan, yaitu pada waktu Januari sampai Mei 2004 pada jam kerja pabrik. Data yang diperoleh adalah kadar serat dalam air sebelum dan setelah melewati disk filter. Yang meliputi yang pertama, white water, artinya air yang mengandung serat yang berasal dari proses produksi. Yang kedua, sweetener, artinya serat pancingan yang berfungsi sebagai pre-filter. Yang ketiga adalah cloudy filtrat, artinya filtrat yang akan dibuang sebagai air limbah. Selanjutnya yang keempat, clear filtrat, artinya filtrat yang dengan kadar serat yang lebih rendah daripada cloudy filtrat yang airnya dapat dimanfaatkan kembali sebagai air proses. Yang terakhir adalah filtered stock, artinya serat yang berhasil disaring oleh disk filter dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Selanjutnya saya akan membahas fungsi disk filter. Minimisasi limbah pada industri pulp dan kertas dilakukan dengan menambah unit disk filter yang berfungsi untuk menangkap serat yang lolos bersama limbah cair. Serat ini berasal dari proses produksi yang hilang dan terbuang bersama limbah cair sebagai produk samping. Rotary disk vacuum filter. Rotary disk vacuum filter ini digunakan operasi dalam skala besar serta proses kontinu. Media filter dapat berupa kain atau cloth, kertas, media poros, dan lain-lain. Pemilihan media filter ini didasarkan atas kemampuan untuk memisahkan padatan, memiliki kekuatan inert terhadap bahan kimia, dan juga dari segi ekonominya. Prinsip kerja. Slurry yang akan disaring menempati suatu tempat atau basin. Leaf dicelupkan ke slurry dan mengumpulkan cake-nya pada permukaan leaf. Kemudian filtrat keluar melalui saluran keluar utama. Cake dibawa sampai ke bagian yang atas. Beberapa jenis lainnya meliputi 1. Horizontal rotary vacuum filter, 2. Horizontal leaf filter, 3. Vertical leaf filter. Filter ini terdiri dari cakram sepusat vertikal yang menjulang pada batang pemutar horizontal. Prinsip operasi dari filter ini sama dengan prinsip operasi rotary vacuum drum filter. Tiap-tiap cakram berongga dan dilapisi dengan kain penyaring atau medium filter dan masuk ke dalam lumpur atau slurry. Cake yang terbentuk dicuci, dikeringkan ketika cakram tersebut lebih tinggi separuh dari putarannya. Proses pencucian lebih sedikit efisiensinya dibandingkan dengan tipe drum berputar atau rotating drum tipe. Di sini dapat kita lihat gambar continuous rotary disk filter. Rotary vacuum disk filter memiliki keuntungan dibandingkan dengan filter drum rotary, yaitu memberikan daerah penyaring yang jauh lebih besar per unit luas lantai. Dengan demikian sangat cocok untuk pengolahan produk massal, misalnya dalam persiapan batu bara, biji berpakaian, pulp dan pengolahan kertas serta sebagainya. Prinsip pembangunan filter atau akum disk rotary adalah bahwa sejumlah cakram filter dipasang sejajar satu sama lain pada poros horizontal. Setiap disk terbuat dari sektor dipertukarkan, ditutupi dengan media filter yang dapat diambil untuk mencocokkan dan menghapus kain.
filter. Filter disk konvensional memutar cakram melalui aliran mana suspensi diumpankan. Aliran yang besar biasanya akan memiliki agitator untuk mempertahankan konsentrasi konstan suspensi dan bahkan pembentukan cake. Vakum diterapkan pada sektor disk melalui pipa di inti poros pusat sepanjang filtrat dilepaskan. Jenis filter tidak dibatasi oleh konsistensi inlet maksimum selama stok fluidijet, maka dapat diproses oleh unit. Hal ini memungkinkan aplikasi tidak rentan terhadap filtrasi vakum disk untuk penanganan secara rutin. Hyperbaric disk filter. Kali ini saya akan membahas manfaat utama hyperbaric disk filter. Manfaat yang pertama yaitu mampu mengurangi total biaya operasi hingga 50%. Yang kedua, throughput-nya tertinggi. Yang ketiga, mampu membersihkan filtratnya. Yang keempat, sisa kelembaban sereda mungkin karena perbedaan tekanan yang tinggi. Yang kelima, operasinya yang andal bahkan untuk ukuran partikel yang halus. Kali ini saya juga akan membahas bagian-bagian disk filter. A adalah white water, B filtered stock, C clear filtrat, D cloudy filtrat, E sweetener stock. 1. Inlet box, 2. Filter watt, 3. Filter disc, 4. Suction and control head, 5. Drop legs, 6. Cloudy filtrat tank, 7. Clear filtrat tank, 8. Stock dilution, 9. Cake removal shower, 10. Cleaning shower, 11 pumping script, 12 safe. Dan ini juga dapat dilihat gambar diagram alir disk filter, VDF disk filter. Nah, kalau kalian lihat disk yang kalau dibongkar akan seperti ini. Ada aliran filtratnya dan juga terdapat lubang-lubang untuk menancapkan disknya. Dan disknya ini juga bentuknya seperti payung. Disk setor holder. Selain menghold dan juga menjadi tempat aliran white water yang akan masuk ke sini. Sementara padatan-padatannya itu akan menempel di bagian sektor. Filtrat valve. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang kecil itu adalah cloudy filtrat dan yang lebih besar itu adalah clear filtrat. Pada sistem lama itu hanya terdapat 2 filtrat, yaitu cloudy filtrat dan clear filtrat. Sementara yang pada sistem yang baru itu terdapat 3 filtrat, yaitu cloudy filtrat, clear filtrat, dan super clear filtrat. Nah, materi yang kami berikan sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.